utama, hujah nggak boleh. Jadi terus lelaki yang dikisahkan juga majhul. Ada riwayat dari Saif bin Umar yang namanya adalah Bilal aslinya. Yurwa al-maudu'at anil isbat wa qalu innahu kana yad'ul hadis. Ini ia meriwayatkan hadis-hadis palsu dari perawi-perawi terpercaya. Jadi menyandarkan hadisnya ini pada perawi yang sikot yang terpercaya. Itu kesimpulan bahwa Malik Ad-Dar ini bermasalah dari 3 sisi. 1, hadisnya mursal antara Abi Sholeh dan Malik Ad-Dar, terputus perawinya tidak diketahui. 2, Malik Ad-Dar ini majhul, tidak diketahui keadaannya dalam adil dan dobet, keadilannya ya, terus tidak kuat ingatannya. Terus yang ketiga, lelaki dalam cerita itu juga majhul, walau disebut namanya di sebuah riwayat, tetapi ini riwayat dari Saif bin Umar yang disepakati lemahnya. Jadi enggak, sudah kita tolak. Jadi apa yang disampaikan di akhir itu kita tolak. Mursal hadisnya. Jadi, toh misalkan kalau dipikir secara ilmiah misalkan, ya Rasulullah, ya itu nyembah karo Kanjeng Nabi lah. Mohon maaf loh ya. Oleh sebab itu yang sudah kadung di catatan istighosah Nahdlatul Ulama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad khilati adrikni ya Rasulullah, qad khilati adrikni ya Rasulullah, khudh biyadi adrikni ya Rasulullah, hilangkan, ganti adrikni ya Allah. Jadi biar aman, lebih baik aman daripada itu ya jatuh ke dalam kepleset ke dalam keyakinan yang tidak dibenarkan. Terus kedua, alasan dari akhir Aisyah, Sayyidatina Aisyah, yaitu melubangi atap kuburan Nabi untuk wasilah supaya turun hujan. Ini pun setelah kami teliti ya tidak sesuai. Syair-syair yang ada disebutkan di situ itu justru sangat lemah. Amr bin Malik An-Nukri ya, ini juga dikatakan oleh Imam Hambali juga lemah, bertentangan dengan bukti historis di Sahih Bukhari dan Muslim juga. Jadi kesimpulannya sanadnya lemah karena Arim Abu An-Nu'man, dan nanti diserang sama Kang Mas Khozin ya, Ma'ruf Khozin. Wahabi itu mesti golek-golek kelemahan nih. Imam Bukhari saja dicari kelemahannya. Ya enggak begitu. Kalau kita sudah pernah ngaji mustalah hadis ya, jarh wa ta'dil juga ya, mestinya ngerti lah gitu loh. Gitu. Jadi menyampaikan segala sesuatu itu harus dari sumber yang benar. Itu supaya kita tidak menyebarkan kesalahan, kebatilan gitu. Bertentangan secara historis bahwa kamar Aisyah sudah ada celah terbuka sejak dulu. Kenapa harus diminta untuk buat celah baru? Toh misalkan sejak tahun 88 sampai 93 Hijriah, pada waktu Raja Umar bin Abdul Aziz berkuasa, itu sudah dipagar lapis 3. Nggak bisa langsung nyentuh makbarah atau makamnya Rasulullah, nggak bisa. Ditembok 2 lapis ya. Nggak bisa. Ya di tembok itu paling bisa megang tembok, bukan megang makam kuburannya. Itulah. Kalaupun sahih misalkan ya hadisnya Sayyidatina Aisyah ini, tidak ada makna para sahabat bertabaruk dengan kuburan Nabi, nggak ada ceritanya. Sahabat Nabi bertabaruk dengan makamnya Kanjeng Nabi, nggak ada. Atau istighosah kepada Nabi, ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah, ini paceklik. Ya, tidak ada hujan di Madinah, tolong ya Rasulullah, melalui kemuliaan engkau turunkanlah hujan dari Allah, mintakanlah kepada Allah. Enggak bisa. Justru Sayyidina Umar ini pernah, Sayyidina Umar itu keluar membawa Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, untuk meminta hujan melalui doa beliau. Jadi tawasul kepada Kanjeng Nabi, karena Sayyidina Abbas itu keluarganya Kanjeng Nabi, bukan minta kepada Kanjeng Nabi, tetapi meminta supaya Sayyidina Abbas ini berdoa memohon kepada Ilahi, gitu loh. Untuk meminta hujan melalui doa beliau, bukan meminta kepada Nabi di kubur beliau. Tidak, ini yang sahih gitu loh. Gitu. Nah, ini namanya ilmiah ya, tabarukan yang ilmiah. Wasilah tasyafu'an ya, tanafu'an yang ilmiah dan berisi ibadah. Walaupun takoruban, tapi takoruban mendekatkan diri kepada Allah itu harus benar-benar terarah. Nggak boleh ngawuriyah. Nah ini ada lagi Sayyidina Fatimah tabaruk dengan tanah kuburan Nabi. Ya, ini ada syair-syair. Ternyata setelah kami teliti syair-syairnya itu dari Syiah. Kemunculan riwayat yang terlambat, ketidakpastian penulis bait syair ya. Syair itu milik penyair Syiah sebenarnya. Nah ini campur aduk ya. Jadi masalah kritik sanad dan lain sebagainya, tolong diajar untuk belajar lagi.
Dikatakan sendiri oleh Imam Az-Zahabi, tidak sah riwayat-riwayatnya. Makna riwayat bentuk kesedihan. Jadi Sayyidatina Fatimah itu pernah mengambil makam Rasulullah, bentuk kesedihan, bukan wasilah, ya, bukan tabarukan, tapi bentuk kesedihan. Terus ada cerita misalkan Abu Ayyub Al-Ansori meletakkan wajahnya ke makam Nabi misalkan, ya. Ini nggak bisa didasarkan. Jadi kan bagi dasar utama nggak bisa, ini lemah, sangat lemah, doif jiddan. Jadi begitu, gitu. Terus masalah yang di Faris, ya, itu mengambil dalil Imam Ahmad bin Hambal membolehkan tabaruk kepada kuburan, yang meriwayatkan itu anaknya Imam Ahmad bin Hambal yang bernama Abdullah. Kalau menyampaikan itu ya fasih, yang mulia. Seakan-akan di Faris Baswedan kan fasih, tapi zong, ya, zongnya di mana? Anak sulungnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambal namanya Syekh Soleh namanya. Itu meriwayatkan dengan riwayat yang berbeda, hampir sama seperti Akar Hanaf, putranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akar Hanaf namanya Abdul Karim Hasyim, istrinya Yai Hasyim namanya Nafikoh atau Nafiah, yang mengarang termasuk, ya, biografi abahnya sendiri yang tidak menyebutkan gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dari Habib Alawi. Lah ini malah justru sibetnya yang meriwayatkan bahwa gurunya Yai Hasyim itu ada Ba'alawi, Habib Husain Al-Habsyi. Jadi Imam Ahmad bin Hambal membolehkan pada kuburan, enggak benar. Jadi di Faris ini harus belajar lagi. Katanya disebutkan dalam kitab Al-I'lal wal Ma'rifat Ar-Rijal karya Abdullah bin Ahmad, ya, putra kedua beliau, bahwa ia bertanya kepada ayahnya, ar-rajulu yamassu mimbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yuqabbiluh wa yaf'alu bil qabri mithla dzalik. Enggak iso. Kuburannya Kanjeng Nabi dicium. Enggak iso. Dipageri kok tahun berapa Imam Hambal itu? Ditembok 2 lapis. Mulai tahun 90-an Hijriah, bukan 90 Masehi, Hijriah. Nanti tentang seseorang yang menyentuh mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencari berkah dengan menyentuh serta menciumnya, itu ya kemungkinan nggak apa-apa, tetapi tidak boleh berlebihan tetap. Dan ia melakukan hal yang serupa pada makam Nabi atau yang semisal itu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bidzalik, tidak berbahaya seperti itu, tidak mengapalah begitulah. Riwayat ini syadz itu nerecel itu janggal dari beberapa sisi, diantaranya bertentangan dengan riwayat murid-muridnya Imam Ahmad bin Hambal lainnya yang justru melarang tabaruk atau mengusap-ngusap pada kuburan. Jadi kalau kita ziarah ke makam orang tua leluhur kita atau wali, nggak perlu kita mencium batu nisan atau kuburannya, nggak perlu berlebihan lah. Inti tujuan utama dari ziarah kubur itu apa, gitu aja. Paling saya bonceng, buku saya belum sampai, Yai. Wah, ini yang satunya sudah sampai, yang Malaysia belum sampai karena memakai lain parcel, ya. Paling saya bonceng, tunggu, yang sabar, siap. Pak Chan Boy, babi lebih mulia dari balai. Babi itu juga bisa ditabaruki. Semuanya ada barokahnya, gitu loh. Handphone ini nggak perlu kita sembah-sembah, nggak perlu. Tabarukan dengan handphone, ya kita menggunakan handphone ini untuk ngaji, membuka channel, untuk bisnis, untuk komunikasi, ya, untuk cari referensi, tapi tetap harus digurukan kepada kiai, begitu. Semuanya ada barokahnya. Tabarukan itu ziyadah al-khair, ziyadah manfaah, banyak manfaatnya. Semuanya ada manfaatnya, tidak ada yang batilan, sia-sia. Semuanya boleh tabaruki, tapi yang ilmiah, gitu loh. Jadi kita supaya tidak kalah, ya, dengan orang-orang China, Rusia, Eropa, Amerika, Inggris, ya, kalah kita, kalah. Gara-gara kita sama seperti orang India itu loh, ya. Kencingnya sapi aja dibuat tabarukan kok, ya. Bahkan air sapu semuanya lah, ya. Air liurnya Resi atau pendeta orang gila DGC ya ditabaruki semua kan.